Shalom, selamat datang di rumah hadirat Tuhan teman-teman terkasih dimanapun kita berada. Saat ini yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu ada bersama kita. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Dan saya percaya kita semua akan menerima berkat yang Tuhan sudah sediakan di pagi hari ini menjelang siang. Dan di pada hari ini Tuhan mari kita bersatu di dalam doa. Bapak terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Kami mau berpuji, bersorak, memuliakan nama-Mu ya Tuhan Yesus yang sangat teramat baik bagi kami Tuhan. Bapak kami mau memuliakan mengagungan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami membuka ibadah hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kita nyanyikan satu pujian Hatiku Percaya.
hidup. Amin. Dunia boleh goncang. Amin. Perekonomian boleh tidak baik, tetapi Tuhan kita tetap baik. Amin. Dia tetap Allah yang setia. Amin. Dia tetap Tuhan yang dahsyat. Tidak ada Tuhan selain Dia. Itu sebabnya mari kita arahkan hati kita, persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus buat Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami tahu satu hal, bahwa sampai hari ini Tuhan, Engkau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu tetap sama, bahkan semakin dahsyat dari dulu, sekarang ini, bahkan sampai selama-lamanya. Terlalu dahsyat buat kami, bahkan kami tidak bisa menghitung semua berkat dan kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, anugerah-Mu, kasih setia-Mu selalu terjadi setiap waktu. Saat kami menyembah, Engkau turun tangan, Engkau akan memulihkan keadaan, Engkau akan menyembuhkan yang sakit, bahkan mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Apapun yang sedang menimpa kami percaya tidak akan membuat kami tawar hati, tetapi akan membuat kami semakin percaya bahwa Tuhan yang menopang hidup kami adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang terus memerintah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pujilah aku Tuhan, selidiki hatiku.
kasih Tuhan, kembali pada siang hari ini kami keluarga besar dari Praise and Worship Infinity kembali datang bersekutu di hadapan Tuhan. Yang membuat kami kembali datang untuk beribadah adalah kerinduan kami, kehausan kami akan kebenaran firman. Berkati siapapun yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan, dari worship leader, tim musik, singer, bahkan setiap kami yang ada di tempat ini, Tuhan menyertai. Begitu juga para penonton Tuhan yang menyaksikan melalui live streaming atau melalui streaming di YouTube. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Akan kebenaran firman Tuhan yang kami terima siang hari ini benar-benar mengubahkan hati kami. Kami terima sukacita, ada kekuatan pengharapan, bahkan ada semangat kembali di dalam mengiring Tuhan. Aku berdoa Tuhan yang kuduskan lidah bibir hamba, kata kalimat ucapan ayat poin dan bagiannya hanya berasal daripadamu. Maka di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita keluarga besar dari Praise and Worship Infinity yang siap diberkati kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jemaat-jemaat Tuhan, kita para pelayan-pelayan dari Infinity yang di studio, boleh silakan duduk. Terima kasih untuk tim worship yang sudah memulai ibadah dengan penyembahan pujian yang luar biasa bagi nama Tuhan. Senang sekali kembali saya dipercaya oleh Praise and Worship Infinity untuk dapat membagikan satu kebenaran firman Tuhan. Saya mau ajak juga jemaat-jemaat yang menyaksikan melalui YouTube supaya saudara bisa dapat mengerti apa yang menjadi pesan Tuhan pada kesempatan kali ini. Karena saya akan bahas satu tema, dan tema ini adalah tema yang saya dapat secara khusus. Tadinya saya mau bahas tema yang berbeda, tapi tiba-tiba 2 jam sebelum saya melakukan syuting ini buat yang di YouTube, saya ketemu satu jemaat, dan jemaat ini memberikan inspirasi, sebenarnya inspirasi yang negatif. Tapi mungkin ini yang sedang terjadi bagi banyak orang-orang Kristen hari-hari ini. Dan saya mau apa yang saya temui 2 jam yang lalu tidak terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan tema saya adalah grumbling, atau bahasa Indonesianya ngomel. Sama-sama bilang sama saya, ngomel. Praise and Worship Infinity itu didominasi oleh ibu-ibu. Saya gak enak bilang ibu-ibu. Wanita-wanita perkasa, Wonder Woman. Hanya saja bentuknya yang berbeda. Tapi betul, salah satu hal yang mengikat wanita di seluruh dunia, mereka gak lepas dari kata cerewet. Cerewet. Ya, cerewet itu bersahabat baik sama ngomel. Dan ngomel biasanya didasari oleh rasa keluhan, apalagi ya, bersungut, tidak terima keadaan dan kenyataan. Tapi yang menarik sebenarnya, kalau saudara lihat dalam Alkitab punya satu kitab yang diberi nama Ratapan. Ratapan itu sebenarnya nggak jauh beda dengan makna mengeluh, bersungut atau ngomel. Sama-sama kita mulai tema grumbling ini. Saya buka dari Ratapan pasal yang ketiga, 8 sampai dengan 26. Saya mengajak yang ada di studio untuk bantu saya membaca keseluruhan ayat ini secara bergantian. Karena nanti buat setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan melalui YouTube, channel YouTube dari PW ini, saudara bisa mendengar setiap ayat demi ayat dengan baik. Ratapan pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-26. Yang sudah di sana sama-sama katakan amin. Ratapan pasal 3 8 sampai 26, saya akan buka lebih dulu ayat 8. Lalu yang ada di studio semuanya 9 sampai dengan 26 kita akhiri bersama-sama. Perhatikan. Walaupun aku memanggil-manggil dan berteriak minta tolong, apa katanya? Iya, ayat yang ke-9 apa? Iya. Dan laksana beruang ia menghadang aku, laksana singa dapat tetap persembunyian. 11, ia membelokkan, apalagi? Dan ia membidikan panahnya. Perhatikan, N di sana huruf kecil huruf besar. N di sana huruf kecil huruf besar. Berarti dia Tuhan atau manusia? Tuhan membidikan panahnya, menjadikan aku sasaran anak panah. Ayat yang ke-13. Aku menjadi tertawaan bagi segenap bangsaku, menjadi lagu ejekan mereka sepanjang hari. Yang lagi,
Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ia menekan aku ke dalam debu. Apa? Engkau dari aku? Iya. Bahasa lainnya disebut sampai aku lupa akan kebahagiaan. Bayangkan, satu kali Yeremia pernah menulis satu ayat yang penuh dengan keluh kesah yang sangat dalam. Dilanjutkan, sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ayat 19 apa? Ingatlah akan sengsaraku dan akan apa? Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Ayat 21 ini harapannya. Tetapi tak berkesudahan kasih setia. Sama-sama yang di studio katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Amin. Tak habis-habisnya rahmatnya. Lanjut. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Ayat 25. Bagi sama-sama yang terakhir 1-2 ya adalah baik. Iya. Ayat 22 dan ayat 23 adalah ayat yang tidak asing. Kalau sudah perhatikan dikatakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habis rahmatnya, selalu baru setiap pagi besar. Dua ayat ini adalah ayat inspirasi untuk lagu Bapa Engkau Sungguh Baik, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setia di sepanjang. Di studio kasih tepuk tangan dulu buat wanita Yesus Kristus. Oke. Jadi tadi 2 jam yang lalu, ini saya agak sedikit cerita ya. Orangnya sih mungkin nonton, mungkin juga enggak. Jadi dia datang ke gereja, ketemu saya lagi ada beberapa urusan administrasi gereja. Sebenarnya nggak ada janji, tapi karena ada pembagian face shield, dia minta tolong Pak sama koster, boleh nggak ketemu sama pendeta Yepi? Saya bilang nggak ada masalah, tapi saya nggak berapa lama, saya harus pergi, takutnya dia mau bicara lama. Oke. Ketika ketemu, dia memulai kata dengan puji Tuhan. Dia memulai kata dengan Tuhan Yesus baik. Dia berkata, ya saya hari ini masih ada semua karena Tuhan. Itu cuma intro. Karena isi dari seluruh pembicaraannya adalah grumbling. Grumbling itu bahasa Inggris untuk menerjemahkan bersungut, mengeluh dalam konteks ngomel. Tahu ngomel ya? Ngomel ya? Ngomel itu sesuatu yang seringkali nggak bisa diungkapkan secara penuh, tapi kita perkatakan terus. Saya agak sulit menerjemahkannya, mungkin ibu-ibu mengerti secara realita ya. Ngomel itu jadi dia ngomel sama saya, dia bilang begini, pendeta, saya susah banget hidup saya. Saya itu sampai sulit untuk istirahat betul. Dia nggak ada pekerjaan. Saya tanya, Bu, gimana pekerjaannya? Jadi tadinya pekerjaannya dia ngurus anak-anak ada tidak normalan lah, Down syndrome gitu. Tapi karena pandemi dan lain sebagainya, dia akhirnya terhambat. Tapi Tuhan itu baik. Dia punya pekerjaan lain. Dia jalankan laundry. Dan puji Tuhan, dia punya kendaraan roda 4 milik sendiri tanpa ada cicilan. Dan dia pakai untuk rental online, apa sih namanya? Ya saudara tak ngerti ya maksud saya ya. Jadi dia sendiri yang nyetir dan dia terus ngeluh, katanya saya nggak punya waktu pendeta bahkan untuk nyembah Tuhan. Jadi saya kehilangan hadirat Tuhan dalam kehidupan saya. Kelihatannya omongannya rohani, tapi sebenarnya cuma ngomel. Dia ngomel tentang keadaan ekonominya, dia ngomel tentang pekerjaannya, dan tanpa kita sadari sebenarnya ini yang jadi realita hidup orang Kristen hari ini. Yes, dia berdoa, dia tahu Tuhan itu baik, mungkin dia menyembah Tuhan, tapi dia nggak bisa menikmati hidup yang lebih bermakna dalam dirinya. Jadi walaupun dia menjalani hidup kelihatannya bersyukur, sebenarnya dia sedang bersungut. Jadi dia ngeluh. Jadi pertemuan itu yang tadinya saya mukanya baik, lama-lama sih saya mulai tanya sama dia, ibu nggak punya waktu untuk nyembah? Iya pendeta, saya sekarang sibuk begini, laundry saya sendiri yang antar jemput, saya belum lagi nge-grab. Terus saya tanya, ibu masa nggak bisa waktu untuk nyembah? Iya nggak bisa kan, saya capek. Saya bilang, ibu presiden bukan? Presiden Republik Indonesia saja masih bisa menjalani waktu ibadahnya 5 kali sehari. Presiden ngurus negara
Lu cuma ngurus laundry sama mobil online sampai gak punya waktu doa, itu namanya alasan, Bu. Saya juga udah mulai keki karena saya ngerti maksud dia ngomong sama saya tuh maksudnya mau minta tolong gitu, mau minta bantuan lah kira-kira gitu. Tapi waktu dia ngomel, saya melihat jangan-jangan memang ini hidup kita gitu di hadapan Tuhan. Cara kita minta berkat sama Tuhan tuh dengan mengeluh, dengan bersungut, dan ini yang harus dihancurkan dalam kehidupan kita. Karena ketika engkau nggak bisa melewati tahap dalam mengeluh, bersungut, dan ngomel, kita tuh nggak pernah benar-benar bersyukur dalam hidup kita. Ratapan, kalau saudara baca, aduh ini saya direkam sih jadi gemes ya ngomong. Soalnya kameranya nggak boleh kemana-mana. Shalom. Jadi gini saudara, Ratapan adalah salah satu kitab yang unik. Kenapa? Karena ya isinya tentang keluh kesah gitu, keluh kesah, bersungut dan lain sebagainya. Nah penulis dari kitab Ratapan namanya Yeremia. Sama-sama yang di studio bilang sama saya Yeremia. Nah Yeremia tadinya kitab Ratapan ini punya judul yang berbeda. Kalau saudara punya terjemahan bahasa Indonesia yang lama, disebutnya itu Nuduk Yeremia. Nuduk itu bahasa lainnya itu jeritan, tangisan, rintihan, atau kisah juga bisa. Tapi kalau saudara baca keseluruhan, seperti orang yang gak punya harapan, hampir sebagian besar dari kitab Ratapan ini. Makanya diganti dari Nuduk Yeremia, supaya orang lebih familiar, diganti dengan kata Ratapan. Makanya di dalam ayat-ayat Ratapan ada banyak kata sia-sia, cuma-cuma, tidak ada arti. Tapi yang saya mau tekankan, di balik keseluruhan keluh kesah Yeremia, ada tetap harapan seperti yang tadi kita baca. Dia bahkan memperkatakan Tuhan yang mengizinkan anak panah lah, makan kerikil lah. Tapi dia tetap tutup keseluruhan ayat dengan satu keyakinan, Tuhan adalah baik, menanti dengan dia pertolongan. Ini kan sebenarnya kontradiksi. Dia berkata Tuhan yang kasih masalah, tapi dia tetap berkata adalah baik, menanti pertolongan Tuhan. Kenapa? Karena realitanya dalam hidup saya dan hidup saudara, persoalan, pergumulan, kekurangan, sakit penyakit, hal yang menyedihkan pasti akan terjadi. Kita semua berdoa dengan harapan, Tuhan jauhkan aku dari yang jahat, lepaskan aku dari cobaan. Tapi kenyataannya, mungkin everyday kita alami tekanan, persoalan, dan kita harus sadar dengan jujur bahwa semua yang kita alami datang dari Tuhan. Tapi ini nggak bisa jadi alasan untuk berkata, di mana engkau Tuhan? Kita nggak bisa jadikan realita hidup kita untuk mempersalahkan Tuhan atas apa yang kita jalani. Makanya saya mau tanya sama yang di studio, yang di rumah dengar aja. Siapa yang pernah mengeluh dalam hidupnya? Jujur aja. Oke. Siapa yang sering mengeluh? Oh, saya katakan deh, malu lah. Enggak, soalnya ini ada kacanya. Dari YouTube tuh bisa kelihatan saudara ngapain. Siapa yang hobinya mengeluh? Pak, Bu, saya mau tanya yang lebih spesifik lagi. Mengeluh itu dosa nggak? Hah? Oke, kali ini angkat tangan ya. Saudara pikir dulu baik-baik, karena dilihat sama penonton di YouTube. Takutnya malu-maluin PW ini. Saya mau tanya, mengeluh itu dosa atau tidak? Hah? Dosa atau enggak? Oke. A, dosa. B, tidak dosa. C, abstain. A, dosa. B, tidak dosa. C, enggak. Saya ingin tahu dulu nih dasar landasannya, supaya pembahasan saya saudara mengerti betul pengajarannya. Mengeluh itu dosa? Yang setuju A, gak apa-apa. Yang setuju B, tidak dosa. Yang suka-suka keluar kan? Oke. Sebagian besar, dimanapun saya ngajar tentang mengeluh, mereka akan bilang begini, pendeta mengeluh itu dosa. Tapi kalau itu berdosa, kenapa itu menjadi ayat firman? Bukankah ayat yang kita baca adalah isi keluhan semua? Kalau itu berdosa, untuk apa dijadikan kata-kata firman? Mengeluh, kalau saudara belajar secara etimologi kata, Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan keluh adalah ungkapan yang keluar karena perasaan susah, karena menderita sesuatu yang berat, kesakitan dan lain sebagainya. Jadi mengeluh itu, mengeluh, bersungut, komplain itu dasarnya satu, ada keluh.
Ada sesuatu yang nggak nyaman di hati kita. Nah, keluhan pada dasarnya adalah hal yang wajar. Contoh, saudara kalau jatuh, nggak usah jatuh lah, kena robot kakinya. Ada keluhan nggak? Ada nggak? Atau bersyukur? Nggak, jujur aja. Aduh, enak banget ya. Ih, hangatnya semeriwing. Lagi ayah sebelah. Kan enggak, ya kan? Bahkan waktu dikasih obat aja, sometimes kita mengeluh ya kan? Aduh, kenapa sih? Dan itu normal sebenarnya. Yang persoalan adalah ketika kau nggak bisa membatasi rasa keluh ini dalam hidup saudara. Setiap kita terkadang ngeluh, saya juga ngeluh terkadang. Tapi ada orang yang nggak berhenti, dia nggak bisa berhenti gitu. Dia terus-terusan. Setiap hari itu yang dia bahas, setiap hari itu yang dia pikirkan, setiap hari itu yang dia ungkapkan. Dan inilah yang seringkali ditunggangi setan dalam hidup saya dan hidup saudara sebagai orang percaya. Jadi orang yang saya ketemu 2 jam tadi, saya tanya dong sama dia, Bu, itu mobil sendiri, puji Tuhan pendeta. Ada cicilan nggak? Nggak ada. Puji Tuhan, Ibu tinggal di mana? Dia bilang di daerah Bekasi. Oh, puji Tuhan, saya senang dengarnya. Bu, tinggal ngontrak atau numpang sama keluarga? Puji Tuhan pendeta, itu rumah saya sendiri. Saya bilang hidup dia lebih beruntung daripada orang lain. Ibu bersyukur Bu, saya sampai agak sedikit tegang itu kata kalimat. Saya tahu dia tersinggung, tapi whatever, gak apa-apa lah. Dia tersinggung, saya juga gak ada urusan sama dia lagi. Saya katakan dengan jelas, Bu, Ibu gak sampai minta-minta loh. Ibu gak sampai harus numpang di kanan kiri atau tinggal di kolong jembatan. Tuhan masih kasih berkat. Tapi kenapa dia sulit untuk bersyukur? Karena mengeluh adalah karakteristik hidupnya. Nah, saya juga khawatir itu terjadi bagi setiap kita. Tanpa kita sadari, mengeluh itu bukan lagi perasaan susah, bukan cuma lagi keluh kesah, tapi udah jadi karakter kita gitu. Jadi walaupun kau berdoa, menyembah luar biasa, pokoknya kalau kita doa tuh malaikat minder lah, lihat saudara ya kan, sama malaikat beginilah ya. Mantap betul penyembahnya. Tapi jangan-jangan itu cuma sekedar bagian keagamaan. Karena mengeluh everyday, mengeluh tentang suami. Ya, suami saya begitu pendeta, anak-anak saya begini, tempat tinggal saya, pekerjaan saya, keuangan saya, tabungan saya, penyakit saya. Dan kita nggak bisa menikmati makna hidup yang luar biasa dalam keseharian kita. Ada satu tempat namanya Kapernaum. Sama-sama bilang sama saya, Kapernaum. Kalau saudara baca dalam firman, sebelum Yesus pergi ke Yerusalem, Kapernaum adalah salah satu tempat di mana Yesus paling banyak melakukan mujizat. Tapi saudara tahu nggak? Justru Kapernaum adalah tempat di mana tidak ada orang percaya sama Yesus. Tempat di mana paling banyak mujizat terjadi. Tapi justru itu tempat yang paling banyak orang juga nggak percaya sama Yesus. Makanya Kapernaum dikutuk sama Yesus. Until today, kalau saudara datang ke Kapernaum itu jadi kota mati yang hanya dibuka dari jam 9, jam 8 pagi dan akan ditutup jam 5 sore. Dan kalau saudara lihat di Kapernaum, ada satu pahatan patung dibuat salah satu seniman Itali tentang Yesus. Saya cukup tercengang, saya cukup terharu besar. Jadi ketika kita masuk daerah Kapernaum itu, nanti saudara akan lihat tempat mertua Simon Petrus. Saudara akan lihat tempat Yesus dulu tinggal bersama dengan Petrus dan murid-murid awal-awal pelayanan. Dan Yesus itu digambarkan lebih susah dari hidup setiap kita. Betul. Jadi itu seniman itu dia pahat Yesus. Jadi nanti ada bangku taman, seperti bangku taman gitu. Dan ada seorang yang lagi tidur dengan ditutup satu kain. Tahu dari mana ya kalau itu Yesus? Sederhana. Karena bagian kakinya nggak tertutup dengan kain dan bagian kakinya itu berlubang. Jadi dia menggambarkan Yesus itu dulu mungkin everyday dia nggak selalu ada. Makanya dia bilang anak serigala punya liar, anak burung punya sangkar, anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepala. Tapi nggak pernah tuh ada hal-hal yang negatif gitu tentang keadaannya. Dia anak raja loh. Dia punya segala-galanya. Tapi dia harus menjalani hidup dengan hal seperti itu. Andai saja kekristenan kita dipaksa untuk seperti Yesus dalam konteks bahkan materi, kekayaan dan segala sesuatunya, mungkin banyak kita pergi meninggalkan Yesus. Karena faktanya banyak orang ikut Yesus karena ingin diberkati. Makanya lagu-lagu tentang berkat, keberhasilan, kesuksesan itu lagu-lagu favorit.
kiranya Engkau memberkati aku berlimpah. Nggak ada tuh lagu berkati secukupnya, sedikit-sedikit. Nggak ada, ya kan? Aku percaya Tuhan. Pokoknya Kau turun tangan memberkati. Jadi berkat itu hal yang baik untuk hidup saya dan hidup saudara. Tapi ketika engkau tidak dipercaya dan ketika engkau tidak memilikinya, pertanyaannya, masih ada syukur dalam hidup kita? Nah, grumbling adalah satu hal yang tidak berdosa tapi mendatangkan dosa. Saya ulang sekarang di pernyataan saya. Grumbling itu tidak berdosa. Ngomel itu normal. Macet ngomel. Udah masak, pernah masak mie? Mau tirisin air, mie-nya itu turun juga. Iya kan? Nah itu kita pasti ngomel, aduh gimana sih ini kok begitu. Lagi masak, minyaknya muncrat kena tangan, melepuh sedikit, kita grumbling. It's okay, normal. Tapi ketika grumbling tidak bisa kita atasi, grumbling bisa menyebabkan kita berdosa. Makanya ketika kita lihat Yeremia, yes dia mengeluh, dia ngomel, dia bersungut. Tetapi kalau sudah lihat, dia mengeluh, mengomel, bersungut di bawah kaki Tuhan. Makanya dalam setiap kata kalimat keluhannya selalu ada harapan, selalu ada sukacita, ada kekuatan lagi. Nah kita seringkali kita grumbling, kita ngomel, kita mengeluh itu justru ke manusia. Saya udah pernah banyak ajar kepada keluarga besar PWI, jangan pernah curhat terlalu banyak sama manusia yang gak bisa dipercaya. Sekalipun di dalam Infinity nih, saya mau pahit nih. Itu kan sama, bajunya udah sama, kita bisa dong cerita-cerita. Saya bilang dengan tegas, hati-hati, karena kalau kita cerita sama orang, jadi omongan. Buat bisa konseling sama lu. Enggak apa-apa lu cerita aja, lu jangan cerita. Iya nih. Itu waktu kejadian, nunggu minggu depan, semua keluarga PWI ngeliat kita udah gini. Udah denger semua ceritanya. Kenapa? Kalau kita cerita manusia sama manusia bisa jadi omongan. Makanya seorang konselor yang baik adalah mereka mengerti etika dalam konseling. Kayak istri saya juga nggak tahu apa yang orang lain cerita. Apalagi kalau orangnya sampai bilang, Pak nggak boleh ya. Itu nggak akan cerita. Sering kali ada cerita-cerita yang pengen saya ungkap juga. Tapi ada etika. Seperti dokter itu dia ada etika. Seperti pengacara dia tahu rahasia kliennya. Dipaksa sebagaimanapun etikanya tidak boleh cerita. Nah itu cari, kalau orang kayak gitu gak apa-apa. Tapi kebanyakan orang belum tentu punya etika seperti itu. Kita cerita, lama-lama kita bilang, gua tadi ngobrol sama si ibu ini, gua cuma cerita sama lu ya, lu jangan cerita sama yang lain. Ibu itu juga cerita sama temennya, gua cuma cerita sama lu ya, lu jangan cerita sama yang lain. Akhirnya satu kota wisata tahu semua kisah kita. Cerita sama orang itu bisa jadi bahan tertawaan. Waktu kita cerita, kelihatannya orang peduli. Tapi mungkin di belakang itu orang yang dengar cerita kita mulai cerita sama orang lain, lalu jadi tertawaan hidup kita. Tuh kan si itu kan sekarang begini-begini. Cerita sama orang, kita bisa dengar nasihat yang salah. Wah, di kantor ditekan terus. Gua mau kalau jadi lu buat tempelin terus. Tapi kan kita anak Tuhan, justru itu. Jika Tuhan di pihak kita, siapa kawan kita? Dengar tuh, orang kalau cerita sama orang bisa jadi ngaco. Kenapa? Nasihatnya bisa salah. Orang cerita sama manusia mendatangkan masalah baru. Cerita sama orang membuat orang juga menghindari kita. Apalagi hal-hal yang sensitif. Ada banyak tuh kasus-kasus seperti itu. Dia cerita, sebenarnya saya ada penyakit nih. Ternyata setelah cek, saya kena AIDS. Orang ini menghindari kita gara-gara cerita kita. Tadinya biasa-biasa aja. Cerita sama manusia bisa salah. Bahkan cerita sama orang bisa jatuh dalam dosa. Makanya ada orang konseling, lama-lama korsleting. Saya kalau ada jemaat wanita datang, minimal ada yang ngedampingin. Karena bisa terjadi hal-hal yang gak diinginkan kalau datang sama manusia. Satu-satunya pribadi yang bisa menerima keluh kesah kita tanpa menghakimi hanya tuh. Saudara datang ke gereja juga ketemu pendeta bisa dihakimi. Kita cerita, Pak kenapa ya rumah tangga saya begini? Kutuk jangan-jangan ada hati. Pernah gak dengar istilah kayak gitu? Cerita sama manusia kita bisa dihakimi, cuma sama Tuhan kita nggak dihakimi. Dalam tulisan Yeremia cuma mengajarkan bahwa dalam hidup ini penderitaan itu pasti, tantangan, kesulitan, ikut Tuhan. Saudara jangan berharap hal-hal yang baik akan terus terjadi. Kita aminkan hal itu. Tapi kenyataannya, sometimes seperti kisah waktu Yesus menyuruh murid-murid bertolak lalu ke seberang.
Aku akan berdoa dulu di sini, nanti aku akan menyusul. Murid-murid disuruh pergi dari satu daerah Galilea ke daerah Galilea yang lain, menyeberang melalui laut malam hari. Alkitab katakan apa? Ketika mereka menyeberangi danau itu, angin sakal bertiup. Angin sakal itu masalah. Secara ilmu pengetahuan alam, angin itu dibedakan dalam dua sisi sederhana. Kenapa nelayan kalau berlayar dan mencari ikan malam hari? Angin dari darat berhembus ke laut, itu malam hari. Tapi kalau siang hari, angin dari laut berhembus ke darat. Nah, angin sakal adalah sebaliknya. Jadi kalau harusnya malam itu dari darat ke laut, ini sebaliknya, dari laut ke, itu bisa menghambat perjalanan. Tapi yang menarik, murid-murid tetap lakukan. Ada seorang nelayan profesional, siapa namanya? Apakah dia adu argumen? Apakah dia mengeluh ketika dia menyeberangi danau Galilea itu dan dia tahu ada angin sakal? Sebagai pelayan profesional dia bisa berkata, ini susah nih, gak bisa nih, kita gak bisa tembus nih, ini gak bisa kita lewati nih, susah nih, udahlah, lagi juga Yesus gak sama kita. Tapi kita gak capek. Petrus jadi sok tahu. Dalam hidup ini seringkali ada banyak orang Kristen, apa ya, pernah dengar gak penjelasan saya? Pinter itu bagus, yang repot sok bantu. Pernah ketemu orang cantik? Dia kalau di foto biasa aja, iya kan? Yang repot yang sok, nah itu. Gua gak enak deh ngomongin banyak ibu-ibu di sini. Orang kalau cantik tuh ya biasa aja, di foto berbagai angle itu nggak ada komplain, biasa aja, ya kan? Dia begini juga enak melihatnya. Yang repot itu yang sok. Foto yang itu dulu dong, begini gimana? Itu dulu dong. Saya gak enak lanjut lah. Dalam hidup ini juga gitu. Ada banyak orang seringkali dia jadi mengeluh karena dia merasa sok pin. Dia pikir dia lebih ngerti daripada cara Tuhan bekerja. Tuhan, saya udah doa nih 6 bulan gak ada perubahan bagi suami saya. Tuhan harusnya ubah dong, Tuhan harusnya buat seperti ini dong. Tuhan, saya udah puasa, saya udah sungguh-sungguh datang bahkan melayani, saya harusnya diberkati berhasil dong. Masa udah 2 tahun saya melayani gak ada. Nah itu orang-orang sok, dia gak ngerti. Rancangan Tuhan tetap bukan kecelakaan, rancangan Tuhan damai. Nah kenapa kita gak boleh grumbling? Khususnya kita di masa-masa pandemi seperti ini. Kita kan memasuki 2021, semua akan persiapan untuk kekebalan tubuh. Sekarang bulan November akhir ini, vaksin akan mulai disebarkan pelan-pelan ke tenaga medis dulu, baru nanti pokoknya garda-garda terdepan terus menerus, dan 2021 mungkin akan ke masyarakat, mungkin daerah Jabodetabek akan paling dulu, paling cepat untuk disebar. Orang berharap tahun depan normal. Tapi hari ini saya mau katakan dengan sangat jelas, di khotbah-khotbah saya sebelumnya saya tekankan, kita nggak pernah tahu, kita cuma berharap Tuhan yang Tapi kalau saudara udah punya karakter yang luar biasa, bersyukur, menjalani hidup dengan percaya, saudara nggak grumbling, saudara nggak bersungut, saudara akan tetap lihat kemenangan di tengah hal-hal yang mustahil. Karena kita akan meraih janji Tuhan. Jadi yang pertama, apa sih dampak dari mengeluh? Mengeluh itu membuat kita menunjukkan diri kita tidak mengerti makna bahagia. Lukas pasal 6, 20-26. Lihat ucapan Yesus. Jadi ini terjadi juga di daerah dekat Kapernaum. Jadi ini ada di daerah bukit Sabda Bahagia. Ucapan bahagia dan peringatan, itu judul perikopnya. Lukas pasal 6, 20 sampai dengan 26. Yang pegang Alkitab atau saudara yang di rumah dengan baik, saya akan membaca bersama dengan rekan-rekan yang ada di studio secara bergantian. Saya 20, yang ada di studio 21, terus 26 kita akhiri bersama-sama. Lukas 6, 20 sampai dengan 26. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, perhatikan, berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamu yang akan mempunyai kerajaan Allah. Ayat 21. Terus perhatikan ya, apa sih dasar Yesus menyampaikan ucapan bahagia ini? Dia dikatakan Alkitab, Yesus memandang apa? Muridnya, I don't know. Apa yang Yesus lihat dari murid-muridnya sampai Yesus harus menyampaikan hal ini? Tapi minimal kalau saudara belajar secara tafsir, ini yang sedang terjadi atas murid-murid. Murid-murid itu gak selalu berbicara hanya 12 orang. Murid-murid juga bicara tentang para
pengikut, orang-orang yang berkerumun terus di mana Yesus berada. Ayat yang berikutnya, ayat 22. Berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu, dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat. Ayat 23. Dan sebab sesungguhnya upahmu besar di terus. Tetapi celakalah kamu, hai kamu yang kaya. Perhatikan, karena dalam kekayaanmu kamu telah memperoleh penghiburanmu. Ayat 25. Celakalah kamu sama-sama. Ayat 26. Jika semua orang apa? Karena secara demikian juga kalimat Yesus ini dicatat di berbagai Injil, bukan hanya dalam Lukas, ada juga dalam Matius. Nah, yang menarik begini saudara, Yesus menggambarkan hidup manusia itu ada dua, bahagia dan sengsara. Saya mau tanya dulu sama setiap jemaat Tuhan, siapa yang merasa hidupnya sengsara? Ada? Gak apa-apa, jujur aja. Yang listriknya bunyi terus, sampai setiap orang datang, perasaan di rumah lu musik gak berhenti, token yang habis. Ada yang sengsara? Oke, kalau gitu siapa yang merasa hidupnya bahagia? Boleh apa? Oh, puji Tuhan. Siapa yang sebenarnya sengsara tapi pura-pura angkat tangan biar kelihatan bahagia? Banyak orang pikir, perhatikan ya, banyak orang pikir bahagia itu bersangkutan dengan kepemilikan, kepunyaan, apa yang dia dapat dalam kehidupannya. Makanya ada banyak orang bilang, pendeta, saya kalau punya rumah saya pasti bahagia, saya kalau punya kendaraan saya pasti bahagia. 2 jam yang lalu saya ketemu dengan orang yang punya rumah dan punya mobil, tapi dia tidak bahagia. Ada orang yang bilang, pendeta, kalau saya punya pekerjaan yang sukses, punya gaji besar, saya pasti bahagia. Saya banyak ketemu dengan jemaat-jemaat Tuhan yang punya uang banyak, belum tentu bahagia. Pendeta, kalau saya punya tabungan besar, saya akan tenang dalam hidup saya pasti lebih bahagia. November 2020, salah satu kasus yang viral itu, uang sebanyak 22 M hilang di tabungan. Saudara bisa bayangin nggak kalau itu terjadi sama kita? Saudara hilang 10.000 aja, satu rumah kita jadikan tersangka semua. Kita mulai nuduh semua orang, kita tuduh gitu. Ini bisa bayangin nggak kalau hilang 22 M? Lepas dari berbagai kasusnya saya nggak ngerti, kan sekarang kan jadi tuduh-tuduhan tuh, pihak bank dengan pihak nasabah, jadi waduh, kuasa hukum yang satu dengan kuasa hukum yang lain saling nyerang dan mau coba cari siapa yang salah, siapa yang benar. Lepas dari semuanya, 22 M sudah hilang. Karena waktu dia cek terakhir tinggal sisa 600.000 ya, dibilang whatever, pokoknya sisa segitu. Kalau itu terjadi sama kita gimana? Oh enggak mungkin cuma stres. Hah? Apa yang terjadi? Hah? Jujur aja lah saudara. Saya percaya kalau kita yang hilang 22 M pasti gila. Gak mungkin gak gila. Banyak sekali itu kan. Ya kan? Saudara megang aja belum? Tiba-tiba hilang ya kan? Gak perlu punya deh. Kita baru ngebayangin aja sekarang udah mau gila. Ini baru ngebayangin udah mau gila. Tapi betul, maksud saya begini loh saudara. Apa yang kita pikir mendatangkan kebahagiaan tidak menjamin kebahagiaan. Karena kalau saudara lihat perkataan Yesus kan lucu. Berbahagialah engkau yang miskin. Saya gak pernah lihat orang miskin bahagia. Atau ada orang ke gereja lalu atau ke pendeta, doain dong, saya pengen miskin terus. Saya tuh bahagia banget waktu mau kurangan, itu benar deh. Waktu lihat orang lain beli, saya nggak beli itu saya senang, maka nggak ada. Tapi Yesus katakan, berbahagialah engkau yang miskin, berbahagialah engkau yang lapar. Why? Karena konsep bahagia bukan atas apa yang kita miliki, bukan apa yang kita punya, tapi apa yang kita putuskan. Orang mengeluh itu seringkali bukan karena dia nggak punya apa yang baik, tapi karena dia putuskan untuk dia bersungut daripada dia berbahagia. Jadi kebahagiaan yang paling hakiki adalah ketika kita memutuskan apapun kondisi, keadaan, situasi, dan realita yang kita jalani, kita tetap berkata, Tuhan, terima kasih saya bahagia. Karena kalau saudara bilang, saya bahagia karena saya punya A, B, C, D, gak jamin saudara. Saya terkadang nih, saya ngomong jujur,
Saya beberapa kali ketemu sama jemaat Tuhan, dia ngajak makan. Makannya dia kasih unjuk makan yang enak, mewah. Dia ajak saya makan apa sih itu? Aduh, saya lupa lagi tadi, sudah ingat-ingat namanya. Pokoknya makan steak lah ya kan. Pokoknya saya kalau diajak gitu, ditanya sama pelayannya apa? Saya pernah makan daging wagyu, bukan Kobe ya. Kalau Kobe kan lebih mahal lagi tuh. Daging wagyu pokoknya tebal lah ya kan. Saya minta yang di atas 200 gram kan, kalau 200 gram rugi tuh. Kita kan kalau bisa minta yang 400, 500, itu mahal loh. Tapi makannya nggak senikmat yang saya bayangkan. Karena saya makan sama orang penting, motongnya juga pelan-pelan. Itu steak dari matang sampai mau mentah lagi gara-gara. Kan kalau ya kan, padahal makan enak, tapi rasanya nggak seenak yang saya bayangin. Saya kunyah, saya kan kalau makanan kenapa orang mau ngecap itu kan ya, kayak lebih nikmat gitu ya kan. Tapi kan kalau makan sama itu kan ada mannernya. Ngerti manner nggak? Mana dia ngomong terus. Saya lihat dia punya makanan nggak dikorek-korek ya kan. Nah dia mah sering makan, kita kan jarang ya kan. Saya lihat dia potongnya pelan-pelan, nginya sedikit, ngomong terus ya kan. Saya pengen bilang, diam apa? Tapi lebih nikmat waktu saya makan nasi padang sama jemaat yang ya udah makan nasi padang, duduknya di lantai, pindah-pindahan nasi ya kan. Neta, masih mau makan nasi saya nggak? Padahal dia udah budak ya kan. Ya daripada aku gong-gong, kasih ke saya. Nih pendeta maaf ya. Tapi nikmat betul. Saudara, saya mau tanya nih, satu pertanyaan. Coba inget-inget deh. Jangan-jangan lebih bahagia waktu susah daripada waktu kaya. Jangan-jangan lebih bahagia waktu masih kekurangan dibanding waktu punya yang banyak gitu. Kenapa? Makna bahagia itu seringkali bukan karena hal besar dalam hidup kita. Sampai sini saudara paham nggak maksud saya? Iya kan? Jangan-jangan hal-hal yang dianggap normal, biasa, atau kekurangan itu yang lebih nikmat bagi kita gitu. Ada orang naik Bentley sama Bentley. Tahu ya, ini direkam ya? Aduh, saya ngomongnya kelamaan, saya pikir. Saya udah kangen tuh ibadah-ibadah offline gini, saya udah kangen banget. Tahu Bentley? Mobil nggak tahu. Taunya Innova ya, Innova, Xenia. Bentley itu mobil mahal pokoknya, itu pesanannya harus khusus, nilainya pokoknya mungkin kita 7 turunan 9 tikungan 8 tanjakan nggak bisa beli. Tapi betul, ada orang yang lebih nikmat naik mobil-mobil yang lebih biasa gitu. Ada orang naik BMW, justru penyakitan dibanding dengan yang naik BAGIE. Bajai. Ada yang bajai, saudara susah amat sih. Orang kalau naik bajai itu lebih sehat daripada naik BMW. Karena kan aliran darahnya bergerak terus ya kan. Makanya nih saya kasih tahu sama jemaat Tuhan yang mau beli sepeda mahal, ingat nih, orang kaya sepedaan supaya nggak stroke. Karena kerjanya cuma di bangku, tanda tangan. Nah lo tiap hari nyuci, ya? Jemur, hujan, angkut lagi, kering, masang lagi, bulak balik nyapu, ya kan? Udah sehat, ya kan? Pokoknya sampai beli sepeda, jalan. Tapi kalau sepeda lebih sehat. Ini dari kota wisata sampai Bojongkulur jalan, itu sehatnya luar biasa. Ada orang loh, bener, maksud saya gini, dia mengeluh dan bersungut, enaknya orang lain bisa sepedaan, pengen punya juga, pengen yang buat apa sih saudara? Pernah tahu harga Brompton? Mahal itu. Yang spesial tuh kenapa dia mahal? Pertama dia ringkes, fleksibilitasnya oke kalau dibawa-bawa, terus dia kuat tapi sangat ringan. Makanya suka perhatiin nggak orang kalau pakai Brompton itu fotonya sepedanya diangkat begini. Walaupun ibu-ibu, kenapa? Dia mau nunjukin itu sepeda asli karena ringan kan. Coba kalau saudara pakai windcycle, tahu windcycle? Itu angkatnya mesti sekeluarga angkatnya.
Bener deh. Pak, Bu, dengar baik. Bersyukur. Sama-sama bilang sama saya bersyukur. Orang yang mengeluh adalah orang yang tidak mengerti makna bahagia. Bahagia bukan karena suaminya lebih tampan dari suami orang lain. Bahagia bukan karena duitnya lebih banyak daripada orang lain. Bahagia ketika dia bisa bersyukur dalam segala kekurangan dan keadaan yang menyakitkan dalam kehidupannya. Ada orang bilang begini, pendeta kalau gitu kita hidup harus terima-terima aja dong, pasrah aja sama takdir. Saya nggak bilang kita terima-terima aja. Yang saya mau tekankan, hadapi dengan syukur. Kalau kita cuma terima-terima aja, itu artinya kita sebenarnya lagi kecewa. Ya udah, memang saya miskin. Ya udah, memang saya kekurangan. Tidak, hidup ini dijalani dengan apa? Bersyukur. Maksud saya itu ada hal yang kita kerjakan gitu. Hadapi. Kalau engkau bekerja dengan luar biasa. Jangan cuma ya udah memang segini untungnya. Harus juga punya target, harus punya impian, harus punya cita-cita. Tapi engkau jalani bukan cuma dengan bersungut. Karena di tengah mencapai sukses dan berhasil itu ada masa-masa sukar, ada masa-masa kepahitan, kegagalan, ditipu orang, ada kerugian, ada hal-hal yang di mana kita nggak pernah rancangnya tiba-tiba terjadi. Tapi apapun yang terjadi, jalani dengan syukur, jangan mengeluh. Sama-sama bilang sama saya tidak boleh mengeluh. Enggak, belajar ya saudara. Bersungut untuk hal yang normal, it's okay. Tapi untuk engkau bersungut kan sampai ada yang ibu-ibu ngomong sendiri. Pernah lihat kayak gitu? Atau pernah ngalami? Hati-hati loh. Salah satu step orang depresi adalah dia bicara sendiri. Pendeta saya pernah alami. Kalau hanya sekali, it's okay. Itu tidak terlampiaskan. Tapi kalau hampir tiap hari, hati-hati, engkau harus bertobat. Kenapa? Karena sebenarnya setan lagi menguasai hati saudara. Jadi engkau nggak ditutup matanya, engkau nggak bisa mensyukuri apa yang terjadi di sekitar saudara. Hidup ini nggak selalu adil. Hidup ini selalu berbeda. Di tempat ini aja handphone beda-beda kan? Ada yang sekali selesai langsung kebuka, ada yang sampai susah banget sih handphone buka. Itu kan realitanya ya kan? Ada yang kameranya bagus banget. Ada yang kalau difoto sampai orang bilang penampakannya tak, hidup itu beda-beda. Tapi apapun perbedaannya, yang kita percaya berkatnya selalu baru setiap. Beri tepuk tangan buat kita Yesus Kristus. Pokoknya saudara, apapun yang terjadi, apa yang pun saudara miliki, jangan terpengaruh dengan cara dunia melihat. Dunia hari-hari ini dibuai dengan apa yang mereka lihat. Makanya Instagram, saudara tahu nggak? Orang nggak bisa lepas loh untuk lihat Instagram. Orang bisa nggak lepas, makanya yang trending topik di Indonesia itu berbicara tentang kemewahan. Wah, artis ini bisa buat ini ya. Wah, dia makannya begitu loh. Wah, dia bayarnya begini. Dia beli ini, dia beli itu. Wah, dia giveaway begini. Sebenarnya ada orang mengalami penghiburan, maksudnya ada hiburan yang dia terima, tapi tanpa dia sadari ada keirian. Irian mah tempat dong pendeta ya. Ada pertanyaan dalam hidupnya. Kenapa ya? Kok saya enggak? Kok dia iya? Kok dia bisa? Lalu ada tekanan, Pak, ayo dong Pak, gitu ini dong Pak. Akhirnya nanti kalau dia nggak bisa mencapai tindakan-tindakan curang, hal-hal yang buruk dia lakukan. Kenapa? Tanpa dia sadari, tersuges. Saya juga pengen, saya juga bisa. Oh nggak apa-apa, hidup ini nikmatin aja, beli sepeda yang mahal, beli. Padahal akhirnya jadi susah cuma gara-gara keputusan yang salah. Dunia menggiring kita untuk selalu mencontoh apa yang orang lain miliki. Yesus enggak. Yesus itu followersnya banyak. Apa dia menunjukkan kemewahan? Tidak. Yesus tidak pernah menunjukkan kemewahan, kekayaan, walaupun dia berjanji berkat Tuhan akan menyertai. Tapi apakah dia menunjukkan hal-hal yang mewah? Tidak, sama sekali. Bahkan ketika orang banyak datang, Yesus bilang apa? Yang tidak makan tubuh dan darahku, mereka akhirnya semua orang meninggalin Yesus. Karena orang pikir ikut Yesus, akhirnya ajarannya lebih berat, yaitu pertumbuhan, ada kedewasaan. Orang kalau misalkan nggak terima hidup, akhirnya jadi termakan, jadi sombong. Orang yang punya duit, rendah hati, itu namanya terpelajar. Orang yang punya duit, sombong, itu namanya wajar. Wah, dia punya kok ya kan? Orang yang nggak punya duit, rendah hati, sangat wajar. Ya memang normal ya kan, dia rendah hati kalau nggak punya. Nah, baru yang terakhir, nggak punya duit, sombong apa? Kurang ajar itu namanya.
Orang-orang percaya, apapun yang Tuhan percayakan, jalani dengan syukur. Berjalanlah dengan percaya. Makanya kita bilang begini, dalam 10 hukum Taurat ada 2 hal yang Tuhan katakan. Jangan mencuri, jangan mengingini milik orang lain. Terus gimana dong pendeta? Saya jalani hidup ini yang terakhir, penutupan dari firman Tuhan saya. Sederhana. Kita menghadapi hidup supaya gak bersungut, ada 3 hal yang saya catat. Yang pertama sukacita. Sama-sama bilang sama saya sukacita. Pernah dengar istilah sering tersenyum dikit awet muda? Iya, itu realita loh saudara. Secara medis saja benar. Jadi kenapa kita harus sukacita? Supaya awet muda, senyum aja. Seringkali anti-aging yang paling bagus itu sebenarnya bukan yang kita suka pakai tempel-tempel wajah. Saya banyak ketemu kok yang suka ke dokter, kecantikan. Boleh, sangat-sangat boleh. Cuma maksud saya gini, kalau saudara nggak bisa sertai dengan sukacita, gampang hilangnya, gampang mundurnya. Makanya kan dulu kan orang supaya kelihatan juga jreng, mulu kan dia tato kan, begini. Karena nggak pernah sukacita, turun, ya kan? Jadi sedih terus hidup. Iya benar, sukacita tuh bikin kita awet. Kenapa kita masih sukacita? Sederhana, karena ada hormon endorfin. Endorfin itu hormon yang menyembuhkan, hormon yang bisa memberi kesehatan. Makanya orang yang tertawa cenderung lebih panjang umur daripada orang yang lebih suka stres. Orang kalau bersyukur pasti stres, nggak mungkin dia bersukacita. Nggak ada orang bersukacita. Miskin, itu udah gila ya kan? Orang yang sukacita dia nggak akan pernah, dia akan jauh dari yang namanya mengeluh. Kenapa engkau harus bersukacita? Membedakan kita dengan binatang. Ingat pelajaran saya? Coba, binatang apa yang tertawa? Sebut satu aja. Ayam ketawa. Semua bilang ayam ketawa, ya. Itu bukan ketawa, itu berkokok. Jenisnya cuma kayak orang tertawa. Apa yang ketawa? Satu-satunya makhluk yang benar-benar bisa menikmati tertawa hanya manusia. Monyet bisa tertawa nggak? Bisa, tapi gitu aja. Mau bilang mirip, ya nggak apa-apa. Tapi betul, monyet bisa tertawa, tapi cuma manusia yang benar-benar bisa. Pernah kan ngalamin ketawa, kita nonton film gitu, kita denger jokes sampai nangis-nangis. Cuma manusia yang punya karunia seperti itu membedakan kita dengan binatang. Binatang bisa nangis? Bisa? Pernah lihat sapi yang mau dipotong? Binatang bisa nangis. Anjing pun, hai. Bisa. Binatang bisa bercanda? Pernah lihat anjing bercanda? Bisa. Tapi ujung-ujungnya berat. Jadi kalau suami istri, bercanda terus berantem, bagaimana kita menghadapi yang pertama dengan sukacita, yang kedua dengan berdoa minta kekuatan Tuhan. Itulah fungsi praise and worship infinity. Ketika saudara nyembah kayak tadi, kayak yang lalu kita nyembah, itu ada kekuatan supaya kita ganti sungut dengan pengharapan. Yang ketiga, ketika kita percaya Tuhan tuh kami bagian mendatangkan kebaikan. Kita beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Saya undang tim worship, kita akhiri firman Tuhan pada kesempatan kali ini, haleluya. Grumbling kita harus singkirkan, kita ganti dengan syukur. Kita jalani dengan sukacita sebagai orang-orang yang percaya di dalam Tuhan, haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, amin, menjadikanku lebih dari ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Bersama dengan disebut katakan dengan iman, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah menjadikanku lebih dari pernah. Amin. Ku percaya tak pernah menepati janji-janjiku. Dalam ratapan, saudara akan menemukan banyak sekali ayat tentang mengeluh dan bersungut. Karena memang pada dasarnya mengeluh dan bersungut bukanlah sebuah dosa. Tapi ketika engkau dapat mengeluh
mengendalikan rasa bersungut-mu, itu akan membawa kau dalam sebuah dosa. Perhatikan Yeremia. Yeremia adalah seorang nabi yang selama pelayanan dia nggak pernah lihat pertobatan penuh atas umat Israel. Karena itu dia banyak menulis kata kalimat tentang keluh kesah keadaan yang menekan dia. Tapi yang menarik dan luar biasa, dia tetap tahu keluhnya itu di bawah kaki Tuhan dan diganti dengan pengharapan. Saya takut saudara, ada banyak kita terus mengeluh dan tidak ada harapan. Justru yang ada adalah kekecewaan, putus asa, rasa sakit hati. Bahkan kita mulai menyalahkan orang di sekitar kita menyalahkan diri kita, bahkan kita menyalahkan Tuhan. Tapi firman Tuhan hari ini mengajar, mengingatkan, bahkan menegur setiap kita untuk ayo, coba deh benar-benar lebih bisa bersyukur lagi dengan apa yang saudara miliki. Seringkali sebenarnya kita punya lebih dari apa yang orang lain inginkan. Kita punya keluarga, kita punya tempat tinggal, kita punya pemasukan pendapatan, bahkan everyday kita nggak perlu ngemis untuk kita makan atau minum. Tapi entah mengapa ini kayaknya nggak pernah cukup bagi kita. Mari saudara, hari ini siapapun yang menyaksikan channel YouTube ini atau saudara yang ada di studio, dalam hati saja katakan, Tuhan, ampuni kalau aku terlalu banyak bersyukur. Ampuni kalau aku tidak sadar aku banyak mengeluh tentang keadaanku. Yeremia berkata, berkatnya selalu baru setiap hari. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi saya dan saudara. Dia Allah yang tidak pernah gagal, menjadikan saya dan saudara pemenang di dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bahkan dalam masa depan. Dia Allah yang tidak pernah lalai menepati janji-janjinya. Dia Allah yang pasti ada bagi kita. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Amin. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan menepati janji. Sekali bersama dengan Yesus katakan, ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Sebentar kami akan masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Berkati baik yang di studio maupun yang menyaksikan melalui channel YouTube PWI ini. Tuhan tetap bekerja di dalamnya. Bersyukur, berterima kasih untuk segala hal yang baik yang kami nikmati. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Jadi dalam praise and worship ini kita ada sakramen perjamuan kudus. Jadi jemaat-jemaat yang menyaksikan melalui video, saudara juga bisa ikut karena kita sungguh-sungguh melakukan sakramen ini. Tapi kami nggak punya perjamuan, pendeta. Dari PWI kami menghimbau untuk jemaat-jemaat Tuhan yang tidak punya roti dan anggur, saudara bisa pakai, nggak perlu hostis secara khusus seperti yang saya pegang. Saudara bisa pakai potongan roti kecil atau potongan cracker atau biskuit, silakan saudara pakai. Jadi yang lucu kemarin ada jemaat, dia tunjukin dia lagi perjamuan sama keluarga, dia pakai biskuit, boleh nggak? Boleh. Tapi yang jadi masalah dia tunjukin biskuitnya regal, 1 bulat penuh gitu. Itu bukan perjamuan ya, itu kenyang namanya. Maksud saya silakan pakai biskuit apapun silakan, tapi tujuannya bukan makan. Itu regal kan besar ya. Dipotong-potong aja gitu, dipotong atau dibagi 4 juga boleh, silakan. Jangan juga pakai yang diputer, dijilat, dicelupin itu. Iya, maksudnya nggak tingkat kesakralannya harus tetap ada. Namanya juga sakramen. Kata sakra itu diterjemahkan dalam Indonesia sakral. Jadi nggak boleh
main-main. Lalu, Pak, bagaimana dengan anggur? Kita kan sekarang terbatas dari streaming saja mengikuti perjamuan. Gereja selalu menghimbau jemaat dapat menggunakan sirup. Atau sekarang ada keluar salah satu brand soda, itu ada rasa anggur, itu boleh dipakai. Boleh pakai anggur, atau kalau sampai separah-parahnya, mungkin keadaan dan kondisi, saudara bisa pakai teh. Pak, boleh nggak air putih? Karena agak ribet kalau bikin begini. Saya agak sulit menjawab, apalagi di ngomong secara online, karena akan selalu ada perbedaan pendapat. Tapi kalau saya mau ingatkan, ingat aja yang kita angkat ini nanti akan jadi darah. Makanya seringkali kita menghimbau untuk yang berwarna. Kalau yang nggak berwarna itu namanya keringet. Jadi sebisa mungkin ya yang berwarna, supaya saudara tahu yang kita sedang angkat itu adalah darah Kristus. Ini studio sama-sama saya undang setiap kita bangkit berdiri. Dalam perjamuan ini yang harus saudara fokuskan adalah pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Karena Yesus berkata sebelum dia menyerahkan nyawanya kepada Bapa, tetelestai, sudah selesai. Apa yang sudah selesai? Kutuk dalam hidup saya dan hidup saudara itu dihancurkan. Kutuk miskin, kutuk sakit, kutuk penderitaan. Apalagi yang sudah selesai. Dosa-dosa kita, pelanggaran kita. Tidak lagi ada intimidasi tentang hari kita yang lalu. Yang ada hari ini dan hari depan kita. Dan yang ketiga yang dihancurkan adalah segala keadaan buruk kita hari ini. Kalau saudara sakit, hari ini kau percaya Tuhan sudah bayar lunas di atas kayu salib. Keluargamu berantakan, ada pemulihan di atas kayu salib. Hal-hal yang ajaib akan terjadi. Kita angkat tubuh Kristus tinggi dan sekepala. Apapun yang saya perkatakan, ucapkanlah dengan iman. Perkatakanlah dengan sungguh-sungguh. Maka engkau akan melihat apa yang kau ucapkan terjadi dengan nyata. Alkitab ingatkan, orang bimbang jangan berharap sesuatu yang baik. Maka jangan bimbang dalam setiap perkataan, agar apa yang kau ucapkan Allah genapi terjadi dalam hidup saudara. Siapkan hati bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberi kami, keluarga kami, hidup kekal di kerajaan sorga. Yang kedua, yang menyembuhkan setiap sakit penyakitku. Segala kutuk sakit sudah diangkat, diselesaikan di kayu salib. Artinya kami sehat, dijauhkan dari celaka, dijauhkan dari mara bahaya, seumur hidup, tidak sakit kanker, tidak sakit tumor, segala bentuk pandemi, virus-virus, kami tolak katakan dalam nama Yesus. Tubuh Kristus yang tertombak, tertikam di atas kayu salib sudah menebus aku dengan sempurna. Aku bersama keluarga diberkati, keluarga yang bahagia, keluarga yang dipersatukan dalam kasih Kristus. Dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan darah Kristus, nanti ada bagian kita doa. Begitu juga jemaat Tuhan yang menyaksikan dari YouTube, saudara boleh berdoa. Bebanmu masing-masing, persoalanmu, tantangan, kesulitan, bahkan air matamu, bawa sama Tuhan. Dan hari ini percaya ada mujizat yang berlimpah bagi saudara. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, perjanjian yang kekal. Yang pertama, dengan darah Yesus kami ditebus dari dosa, pelanggaran, kesalahan, dan masa laluku. Kami berjanji hidup dalam pertobatan, menolak dosa, menolak setan-setan dan perbuatannya. Dengan darah Yesus, segala penderitaan, kegagalan dihancurkan. Hidup kami diberkati, diangkat naik tidak turun, jadi kepala bukan ekor. Tuhan beri kemenangan, bukan kekalahan. Berdoa masing-masing, berdoa sungguh-sungguh. Apa menjadi keadaan kondisi dan situasi saudara doa. Tuhan berikan kemenangan, diberkatilah setiap kata kalimat, baik yang di studio, begitu juga yang melalui channel YouTube ini. Tuhan bekerja, doa mereka, Tuhan mereka, Tuhan buka pintu yang tertutup, berkat yang baru dicurahkan, mujizat Allah terjadi dalam nama Yesus. Diberkati setiap doa kata. Bersama dengan saya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan tetes darah Kristus, hidup kami diperbaharui, segala kutuk sudah diangkat, diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum darah
Tuhan Yesus. Baik saudaraku, kami persilakan dulu buat yang di studio. Kita akan naikkan syafaat kita. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus, terima kasih. Bapa yang baik, terima kasih buat tubuh dan darahmu. Kalau bukan karena cinta Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini Tuhan. Kalau bukan karena kebaikan Tuhan, kami tidak bisa hidup sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena tubuh dan darah-Mu yang baru saja kami naikkan, yang baru saja menyatu dengan tubuh dan darah kami. Kami nyatakan kami sehat sempurna di dalam nama Yesus. Kami akan memiliki panjang umur dan diberkati berkelimpahan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pada siang hari ini. Kami bersyukur buat anak-Mu terkasih, Bapak Pendeta Yedi Tambayong, yang sudah menyatakan isi hati Tuhan. Mari Tuhan, kami menaruhkan berkat atas hidupnya, atas hidup beliau, serta dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati Tuhan, berkati semua pelayanannya, berkati apapun yang diperbuatnya. Tuhan turun tangan memberkatinya Tuhan, bahkan terus taruhkan hikmat-hikmat surgawi atasnya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang menjadi isi pikiran-Mu ada di pikirannya, apa yang menjadi isi hati-Mu ada di hatinya Tuhan. Dan ketika ia melayani Tuhan, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan Bapak Pendeta Yedi Tambayong beserta dengan istri terkasih dan anak-anak, Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya dimanapun beliau berada, dia menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga bersyukur Tuhan untuk wadah kami, di mana kami bisa menyatakan pujian penyembahan kami. Kami bersyukur buat Praise and Worship Infinity. Terima kasih Tuhan, berkati wadah ini Tuhan. Kami memberkati Praise and Worship Infinity. Biarlah ini menjadi kesukaan hati Tuhan, di mana Tuhan hadir, di mana hadirat Tuhan nyata di tempat ini. Bahkan kami memberkati Ibu Agnes beserta dengan Pak Arisanti Tuhan, beserta dengan ketiga anak-anak mereka. Diberkatilah pekerjaan mereka, diberkatilah usaha mereka, bahkan pelayanan mereka diberkati. Anak-anak mereka akan menjadi anak-anak yang diberkati, akan menjadi seperti anak panah yang dipanahkan Tuhan oleh Tuhan Yesus sendiri. Mereka akan memiliki masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua pelayanan Ibu Agnes, semua usaha Pak Arisandi diberkati berlimpah-limpah, dan dimanapun mereka berada, mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kerinduan kami untuk merayakan Natal pada tanggal 1 Desember 2020. Tuhan, biarlah ini menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami berdoa sungguh Tuhan, biarlah Natal ini bukan menjadi kesukaan kami Tuhan, tapi biarlah kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan saja yang disukakan Tuhan. Ketika kami merayakan di mana 2020 tahun yang lalu Yesus lahir, kami bisa menyatakan joy to the world. Kami bisa menyatakan sukacita pada dunia, karena Yesus sudah hadir bagi kami, karena Yesus sudah hadir bagi dunia. Mari Tuhan, nyatakan isi pikiran-Mu pada kami Tuhan, sehingga Natal Praise and Worship Infinity adalah sungguh-sungguh keinginan dan kerinduan Tuhan, di mana kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang, di mana kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat teman-teman viewer yang ada di rumah, bahkan juga yang ada di studio Tuhan. Kami percaya semua yang membutuhkan Engkau, ketika kami menyatakan hari ini, Engkau sudah menggenapinya. Semua kerinduan yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban lebih berat, Tuhan angkat, Tuhan kuatkan. Yang memiliki masalah dengan hubungan suami istri, dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Semua hubungannya menjadi manis. Dan kami percaya Tuhan, ketika
ketika hari Natal tiba, semua hubungan menjadi manis, semua hubungan menjadi diberkati, semua hubungan menjadi memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa buat gereja-gereja di Indonesia, beri kesatuan hati Tuhan. Kami berdoa Tuhan di masa-masa pandemi ini, kami tahu masa yang sulit, tapi kami percaya tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Bahkan di masa pandemi ini Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Mu. Ada gereja-gereja yang akan berdiri dalam nama Yesus. Bahkan ketika keluarga-keluarga bersatu hati, itulah gereja yang Tuhan inginkan ketika kisah para rasul Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa agar semua teman-teman yang ada di rumah Tuhan, yang rindu terus memuji menyembah Tuhan setiap hari, mendirikan mesbah Tuhan, itulah gereja yang Tuhan inginkan, itulah gereja yang Tuhan rindukan selama ini. Tuhan, beri kesatuan hati bagi gereja-gereja di Indonesia, agar hanya menjangkau jiwa-jiwa, tidak ada kepentingan pribadi bagi gembala, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan terakhir kami membawa bangsa dan negara kami terkasih, bangsa di mana kami lahir, bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di hati-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Kami percaya Tuhan, Tuhan tidak pernah melalukan kami Tuhan. Kali itu Tuhan, biar turun damai sejahtera bagi Indonesia Tuhan. Turun hikmat-hikmat surgawi atas pemimpin bangsa kami. Kami membawa Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo beserta dengan Wakil Presiden ke seluruh kementerian, bahkan Kapolri, Panglima TNI, dan seluruh pemangku jabatan kepentingan. Tuhan, kami berdoa, berikan mereka kesatuan hati Tuhan, agar hanya memikirkan berkat bagi bangsa ini, agar ada damai sejahtera, agar semua hasil kekayaan alam Indonesia, hasil laut, hasil udara, hasil bumi Tuhan Yesus, hasil tambang, hanya untuk bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Kami berdoa semua yang berusaha untuk menghancurkan, memecah belah Indonesia, kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Organisasi-organisasi yang berusaha untuk menghapus Pancasila dari bumi Indonesia, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Pancasila satu-satunya dasar dan negara bagi negara Republik Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat semua para medis yang saat ini sedang bekerja keras untuk menemukan vaksin COVID-19. Tuhan, mari hikmat surgawi turun atas mereka. Siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada, di Indonesia, di luar negeri, pada bangsa-bangsa, Tuhan berkati mereka, beri mereka kesehatan, beri mereka ketelitian Tuhan Yesus untuk bisa menghasilkan vaksin, sehingga Tuhan vaksin Indonesia, kami berdoa di dalam nama Yesus, ketika kami merayakan Natal, COVID-19 sudah bersih dari tanah Indonesia dalam nama Yesus. Tuhan, kami berdoa, kami bisa merayakan Natal dengan sukacita karena darah Yesus sudah tertumpah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, jika ada bencana alam dimanapun Tuhan Yesus, di Indonesia, di luar negeri Tuhan, di pelosok-pelosok Tuhan Kau melawat mereka, Tuhan. Tuhan tolong mereka Tuhan. Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan. Bahkan kami berdoa Tuhan agar ada organisasi-organisasi yang mengirim bantuan bagi mereka Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, pulihkan bangsa kami, pulihkan Indonesia, pulihkan dunia Tuhan Yesus. Tuhan, angkat kami mohon Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan, angkat COVID-19 dari bumi kami dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah api kemuliaan Tuhan turun atas kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Kami persembahkan syafaat kami Tuhan, dan biarlah Tuhan Yesus menyebut nama kami di depan Bapa di sorga, sehingga nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga Tuhan, dan kami bisa berkumpul di bumi, dan kami bisa berkumpul di sorga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi Tuhanlah segala pujian, hormat, dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya sama-sama kita katakan amin. Tuhan, Bapak Ibu diberkati untuk mendengar firman dan hari ini. Mari kita naikkan satu pujian. Puji jati diri.
setiap bentuk ibadah kita pada hari ini, juga setiap penonton yang melalui channel YouTube PWI, saudara boleh arahkan hati, dan setiap kita di studio kita angkat tangan pada kita bergantung berserah pada Tuhan. Dia Allah yang baik, Dia Allah yang menyertai, Dia Allah yang memberkati. Karena itu apapun kata berkat yang kau dengar, terimalah dengan sungguh-sungguh dalam iman saudara. Karena Yesus yang pernah berkata dalam firman-Nya, terjadilah sesuai dengan iman. Di hadapan hamba berdiri umat-Mu Tuhan, kami mengangkat tangan kami karena kami bergantung, berserah hanya kepada Tuhan. Firman-Mu yang mengajarkan, orang yang berserah kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Maka curahkanlah berkat-Mu pada siang hari ini bagi setiap kami. Maka dengan kuasa otoritas daripada Allah hamba berkata, diberkatilah engkau bersama dengan keluargamu. Diberkatilah dalam setiap pekerjaanmu, usaha, bisnis, karir, perekonomian dan masa depan saudara. Dia akan hidupmu naik dan tidak turun. Dijadikannya engkau kepala dan bukan ekor. Angkat tanganmu lebih tinggi, percaya. Tuhan berkati tangan-tanganmu. Tangan orang berhasil, tangan orang sukses, tangan orang besar. Apa yang kau pegang, apa yang kau kerjakan, Allah buat berhasil dalam kehidupanmu. Umat Tuhan, terimalah berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai hari ini, besok, lusa, sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menjemput setiap kita mempelai yang setia menjadi bagian dalam kerajaan Allah. Setiap kita, keluarga besar Praise and Worship Infinity yang percaya diberkati oleh Tuhan. Bersama-sama umat Tuhan kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Kita kembali berjumpa dalam ibadah-ibadah online yang lainnya bersama dengan Praise and Worship Infinity. Tuhan Yesus memberkati.